Namun di sana akan masuk, ada kabar-kabar dari Palestina ini ada muncul orang yang kuat-kuat. Di sana muncul sosok nama yang namanya Jalut. Sehingga Nabi Musa ini untuk ngajak Bani Israel ini tidak mau masuk ke Palestina karena takut dengan orang-orang yang besar ini. Ini satu karakter. Zionis Israel ini sosok penakut. Satu karakter. Nah, silahkan Musa, kamu ke Palestina. Aku tunggu di sini. Nah, di saat Nabi Musa ini dalam proses mau ke Palestina ini, maka Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu. Di Bukit Turisen, sebagai tempat yang suci, 40 hari meninggalkan Bani Israel, titip saudaranya Harun, saudara sepupunya yang bernama Harun, ya Harun jaga ini. Namun karakter Bani Israel ini, ada yang taat, ada yang balelo, ada yang malas, ada yang apa. Ini orang-orang yang taat beragama ini kok begini. Ini mas saya mau nyembah gimana gitu kan. Maka muncullah inisiatif ada seseorang yang bernama Samiri yang pengen menggantikan Tuhan. Maka dimunculkanlah anak sapi ini, lembu. Untuk menjadi sesembahan. Marah Nabi Musa ini. Setelah kembali, marah Nabi Musa. Dan semuanya itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian kelompok inilah, maka Bani Israel ini menyebutkan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Bani Israel ini ingin taubat setelah kembalinya, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika. Dari sini muncul kata Yahudi. Bu Pak. Kenapa ada nama Yahudi? Inilah muncul nama pertobatan orang-orang Bani Israel di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Musa. Waktub lana, dan tetapkanlah untuk kami fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatan, sebuah kebaikan, wa fil akhirati, dan juga di akhirat. Inna hudna ilaika. Sesungguhnya kami hudna, kembali bertobat ilaika, kepadamu ya Allah. Hudna, niki Bu Pak. Kembali bertobat kepadamu. Kembali bertobat kepadamu. Ternyata kita bisa dari kosakata ini yang berawal dari hudna, yang kembali bertobat kepada engkau, maka pelakunya disebut dengan hadu, orang yang bertaubat. Sifatnya Yahud. Orang yang disebutnya itu bernama Yahudi. Ternyata sebutan Yahudi ini adalah sekelompok orang dari Bani Israel yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hudna ilaika. Sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Qala, Allah berfirman, azabi, siksaku usibu bihi. Aku akan timpakan man asya'a, siapa yang aku kehendaki, wa rahmati, dan rahmatku
Wasi'at kulla say'in. Meliputi segala sesuatu. Muncul nama Yahudi. Kalau kita kembali kepada sebuah nama, di sana ada sebuah kata yang mengatakan demikian. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu lanir. Dan orang-orang Yahud, wan Nasara, dan Nasrani. Ada sebutan kata walantardo angkal Yahud. Walantardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amilatahu. Sebutan Yahudi ini yang orangnya disebut, yang orang yang hudna, ini menunjukkan Bani Israel yang pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Dari sini, maka ahli sejarah ada Bani Israel ini ada siklus 40 tahunan. 40 tahun Nabi Musa ini meninggalkan Bani Israel karena Nabi Musa tidak punya istri, karena meninggalnya aja di bawah 40 tahunan. Namun proses dari meninggalkan Bani Israel ini, dia menemui berguru dengan yang namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu. Terus siapa pemandu Nabi Musa ini untuk mencari sosok yang nabi yang bernama Khidir ini. Khidir ini yang artinya khidr, hijau. Jadi di dalam pencarian ini ditemani oleh Yusak bin Nun. Yusak bin Nun. Yang dalam kisah surat Al-Kahfi ini, di sana Yusak bin Nun membawa ikan, di mana ikan itu jatuh, itulah alamat yang dicari. Ternyata ikan jatuh, ini tetap berjalan, kembali lagi ke, di sanalah ketemu. Itulah kisah. Nah, dari proses inilah, kemana Bani Israel ini? Maka dari sekian keturunan, Bapak sekalian, muncul nabi yang baru. Dari kitab Taurat sendiri sudah menyampaikan ada kedatangan sosok nabi yang sudah disebutkan yang namanya Ahmad nih. Ternyata dari penantian sosok nabi ini, Bani Israel ini, maka lahirnya Isa ibnu Maryam. Sosok Isa ini yang mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama manusia ini seolah-olah inilah nabi yang ditunggu. Tapi ternyata Nabi Isa pun menyatakan nanti suatu saat akan datang. Nabi di dalam kitab Injilnya akan datang sosok yang bernama Ahmad. Jadi setiap kitab-kitab Taurat, Injil menyebutkan nabi yang akan datang. Dari proses perjalanan Bani Israel ini, Bapak, ada banyak karakter di sana. Keras kepala, penakut, pembenci, dan inilah yang dibawa. Yang dibawa oleh orang-orang sekarang ini. Bahkan dalam penantian, Bani Israel ini setiap yang tidak sesuai dengan dirinya, banyak nabi yang dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa sendiri. Tapi Allah mengangkat, bukannya disalib, tapi Allah mengangkat menggantikan sosok yang lain. Ini Bani Israel. Dari muncul Romawi pada saat Nabi Isa ini, Bani Israel pun dengan karakter-karakternya dari Palestina diusir lagi oleh Romawi ini.